Jadi hari ini kita masih membahas semester 1, yakni tentang kesetimbangan kimia. Oke, ini adalah materi semester 1 di akhir. Kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Jadi sebelum kita mempelajari kesetimbangan kimia, apa yang harus kita pelajari di bab kesetimbangan kimia? Pertama ada macam-macam sama tetapan kesetimbangan. Terus yang kedua ada derajat disosiasi sama pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini ada siapa ya? Oke, saya minta tolong ke siapa ya? Minta tolong ke Malika aja. Malika biasanya pakai laptop. Diva, Despita aja. Despita nanti screenshot ya. Kenapa Ustaz? Screenshot. Screenshot. Pakai laptop apa HP? Dengar? Ya nanti minta tolong Despita ya untuk screenshot. Jadi yang kita pelajari pertama macam-macam tetapan kesetimbangan, derajat disosiasi sama pergeseran kesetimbangan. Hari ini kita akan belajar poin 1 sama poin 2. Oke, kesetimbangan kimia itu pengertiannya apa? Jadi kesetimbangan kimia itu kalau kita ambil dari reaksinya ya. Reaksi kesetimbangan itu adalah zat hasil reaksi atau produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Nah, biasanya kan kalau kita mencampurkan sesuatu hal itu kan nggak bisa kembali lagi. Contoh misalkan kalian buat teh gitu ya. Kalau kalian buat teh otomatis itu ada reaktan apa aja. Kan yang diperlukan air, teh celup, sama gula kan. Kalau pengen manis, kalau nggak pengen manis nggak pakai gula. Misalkan pengen diet gitu ya. Oke, kita campurkan antara biasanya kalau masak mie buat teh itu kan tehnya dulu, terus air hangat, air dingin, setelah itu kasih gula terus diaduk. Sekarang pertanyaannya gini, apakah hasilnya kan menjadi teh anget kan? Apakah teh anget itu bisa kembali lagi menjadi air yang jernih, atau bisa kembali lagi menjadi teh celup, atau bisa menjadi gula? Kira-kira bisa nggak? Bisa atau enggak menurut kalian? Nggak bisa kan ya? Nah, nggak bisa kan? Nah, mungkin nggak bisa. Nah, kalau kesetimbangan kimia ini, dia itu zat hasil reaksinya itu dapat kembali membentuk reaktannya. Misalkan contohnya air gitu ya. Kita campurkan antara air dengan air ya kan nanti kembali lagi menjadi air. Apa ya kalau contohnya es batu. Itu es batu kan misalkan kalau kita taruh di tempat dingin kan otomatis membeku. Setelah itu kalau kita taruh di luar kan dia akan mencair dan itu kan hasil reaktannya kan pakai air terus produknya juga air. Apa ya contohnya itu ya? Nanti coba saya cari sih. Kemarin tuh saya cari-cari belum ketemu. Kalau di dalam tubuh kita itu sudah ada yakni kayak menyeimbangkan pH darah seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita semuanya rata-rata reaksinya yang digunakan adalah reaksi kesetimbangan kimia seperti itu. Terus keadaan setimbang. Jadi kan ini kan kesetimbangan kimia mirip seperti timbangan. Jadi pada saat kapan dia dikatakan setimbang? Nah, keadaannya itu apabila laju reaksi kanan itu sama dengan laju reaksi kiri. Kemarin kan kita sempat membahas di semester 1 yang kemarin, itu kan ujian terakhir kita kan tentang laju reaksi. Di mana laju reaksi kemarin itu kan lambangnya V kan. V, jadi kalau saya tulis di sini, jadi V kanan. Oh, sorry. V kanan itu jadi kalau kanan itu produk ya. Jadi V produk itu sama dengan
Plat B reaktan, seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana persamaan reaksinya reversibel? Misalkan nih contohnya, itu sekarang misalkan contohnya gini ya. A terus fasenya gas ditambah dengan B fasenya gas akan menghasilkan C yang fasenya aquos ditambah dengan D yang fasenya gas. Oke, di sini pastinya kan ada koefisien A kecil, B kecil, C kecil sama D kecil, seperti itu ya. Nah, di sini untuk biasanya kan persamaan reaksi itu kan tanda arah panahnya kan satu kan. Nah, tapi untuk reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan itu jadi dua, seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah reaktan A plus B dicampurkan, dia akan menjadi C plus D. Dan C plus D itu dapat berubah lagi menjadi A plus B, seperti itu. Jadi reaksi kesetimbangan itu zat hasil reaksinya, yakni yang ini ya, produknya, itu dapat kembali bereaksi menjadi reaktannya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Macam-macam reaksi kesetimbangan kimia. Jadi macam-macam kesetimbangan kimia atau reaksi reversibel itu ada dua. Yang pertama kesetimbangan homogen. Homogen ini artinya fasenya sama. Fase itu yang mana? Nah, jadi kalau saya kembali, fase itu yang ini. Ini fase. Ini fase. Ini juga fase. Ini fase ya. Fase itu ada tiga. Mungkin di SMP sudah sempat diajarkan atau zat wujud. Zat wujud itu kan ada tiga. Pertama padat, itu lambangnya solid. Terus liquid atau cairan, lambangnya L. Terus sama gas. Nah, lambangnya G. Nah, tapi kalau di kimia itu tambah lagi satu, yakni aquos atau lambangnya Ag. Aquos ini apa Ustadz? Aquos itu adalah contoh gampangnya seperti ini. Di rumah punya susu kental manis, Asian Flag gitu atau Indomelek ada? Iya. Adanya. Nah, itu disebut dengan liquid, cairan. Nah, itu disebut dengan liquid. Jadi liquid itu belum tentu yang kayak minuman-minuman belum tentu itu liquid. Liquid itu yang agak kental itu liquid. Dalam kehidupan sehari-hari liquid itu yang kental itu. Nah, kalau kita mau buat susu, otomatis kan kita campurkan air kan. Nah, pencampuran antara liquid dan air itu disebut dengan aquos. Seperti itu. Nah, terus macam-macam reaksi kesetimbangan kimia kan ada dua. Kesetimbangan homogen. Homo ini artinya sama. Nah, bukan konotasi yang jelek ya. Kesetimbangan homogen jadi fasenya sama. Misalkan contohnya gini. Misalkan saya ada H2 gas ditambah dengan O2 akan fasenya gas juga, terus dia akan menjadi H2O. Fasenya gas, di mana dikatakan dia kesetimbangan homogen apabila produk dan reaktannya fasanya sama. Di sini reaktannya fasenya gas. O2 juga gas. Produknya juga gas. Seperti itu. Itu disebut dengan kesetimbangan homogen. Nah. Oke, seperti ini sudah setara ya. Langsung yang kedua, kesetimbangan heterogen. Heterogen itu artinya fasenya berbeda atau bermacam-macam. Seperti itu. Fasenya beda-beda atau
macam. Nah, misalkan contohnya Na solid ini sorry ya, tanda panahnya harus 2 ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ujian tugas misalkan nggak cuma ngasih tanda panahnya 1, itu nanti salah teman-teman, karena itu bukan reaksi reversibel. Reaksi reversibel itu tanda panahnya 2. Nah, Na plus Cl2 fasenya gas, dia akan menjadi NaCl apa enaknya? Aqueous gas, solid tambah gas, oke. Jadinya solid. Nah, di sini kan fasenya yang di sini ada solid, di sini ada gas, di sini ada solid. Nah, otomatis kan fasenya dari reaktan dan produk kan nggak sama, seperti itu. Jadi produk dan reaktan fasanya berbeda, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau gitu nggak boleh, nggak boleh siapa namanya Iqbal, karena biasanya saya dulu sempat membuat seperti itu, tapi tidak diperbolehkan karena biasanya kan untuk kalau nggak seperti ini boleh gini boleh, tapi kalau misalkan gini itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh, Iqbal. Jadi yang boleh itu cuma ini sama ini saja. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Deswita hadir? Tidak. Deswita screenshot ya? Ada nggak anaknya? Abdillah, Atia, paham? Irfan, Len, oke. Oh iya, nggak apa-apa. Deswita screenshot ya? Sudah selesai screenshot apa belum? Sudah, Ustadz. Sudah ya, lanjut. Grafik kesetimbangan kimia. Jadi kalau di buku kalian itu ada grafik ya. Grafik kesetimbangan kimia itu ada 3, yakni menyesuaikan konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk. Nah, oke, saya bagi atas 3, yakni yang pertama adalah apabila konsentrasi produk itu lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Jadi nanti gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau produk itu, oke, produk itu dari atas ke bawah. Ini adalah produk. Oh iya, Van. Semoga GWS sinyalnya. Nah, kalau konsentrasi, kan konsentrasi produk lebih besar kan? Nah, kalau produk itu dari atas ke bawah. Nah, kalau reaktan itu dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Jadi untuk grafik konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan, itu grafiknya membentuk silang seperti ini ya. Lanjut, konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Nah, konsentrasi produk lebih kecil, sorry ya. Lebih. Oke, suara saya kelihatan putus-putus nih. Oke, konsentrasi produk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, jadi dari atas itu ke bawah.
Karena produknya ini lebih kecil, otomatis jatuh ke bawahnya nggak begitu dalam. Aduh, salah ini. Nah, ini produk, ini reaktan. Oke, suara kelihatannya saya terputus-putus deh. Oke, paham atau tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Belum. Konsentrasi produk sama dengan reaktan. Kalau sama, nanti gambarnya seperti ini. Aduh. Nah, jadi gambarnya itu saling bertemu. Nah, ini produk. Oke. Jadi kalau konsentrasi produk itu sama seperti konsentrasi reaktan, gambarnya akan seperti ini. Saling bertemu dua garisnya. Oh, oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Jadi kenapa produk ya, apa itu konsentrasi reaktan sama produk lebih kecil itu gak kebalik deh. Yang nomor 2. Nomor 2, kenapa? Kebalik kah? Yang ini. Iya, di buku yang atas itu reaktan. Yang atas yang itu. bawah. Oh iya, reaktan. betul. Tak lihat deh. Saya lihat di buku ya. A2, A itu, oh iya sih. Produk, terus bawahnya. Oh iya sih, betul. Sip. Ini saya kebalik yang baik yang A. Yang ini reaktan, ini produk. Yang ini kan juga kebalik kan? Sebenarnya yang ini produk ini. Iya juga kebalik. Sorry. Jadi gini ya. Jadi ini produk ya. Terus ini reaktan. Sorry. Ini kalau yang ini reaktan. Jadi reaktan itu kenapa dari atas ke bawah? Karena pada saat kita mencampurkan, reaktan itu sudah memiliki konsentrasi terlebih dahulu. Nah, masih ingat di materi laju reaksi kemarin, yakni kan laju reaksi reaktan itu kan akan saling berkurang, semakin berkurang. Makanya dia dari atas ke bawah karena semakin berkurang. Tapi kalau dari teorinya laju reaksi yang kemarin, produk itu kan semakin bertambah. Kemarin kan kalau reaktan itu semakin berkurang, sedangkan produk itu semakin bertambah. Makanya produk itu dari bawah ke atas karena akan semakin bertambah. Seperti itu. Nah, makanya materi kimia ini saling berhubungan seperti itu. Makanya tadi kan dikatakan setimbang apabila laju reaksi kanan sama kiri itu sama. Seperti itu. Oke. Sudah 40 menit. Lanjut ya. Ada yang ditanyakan lagi ya? Ada yang masih belum paham? Saya tanya, Leni, paham atau tidak? Terus apa? Lena. Oh iya, Lena. Astagfirullah. Lena. Aini, Nopal, gimana? Paham atau ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah.
Nggak boleh. Desvita sudah screenshot? Sudah, Ustaz. Sip, lanjut. Jadi tetapan kesetimbangan itu sebenarnya ada dua, yakni tetapan kesetimbangan KC, konsentrasi, dan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, terus yang kedua, kita hubungkan antara KP dan KC. Hubungannya apa? Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas tentang apa namanya? Kok ke sini ya? Sini. Ini kok gini. Jadi sebelum kita membahas tentang KC dan KP, kita nanti bahas terlebih dahulu tentang derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu apa? Yakni menyatakan atau sebuah nilai yang menyatakan perbandingan antara zat bereaksi dengan mula-mula. Apa ini? Zat bereaksi dengan mula-mula. Nah, maksudnya gini, untuk derajat disosiasi itu kan, Allah. Jadi derajat disosiasi itu menyatakan perbandingan zat bereaksi dengan mula-mula. Derajat disosiasi sendiri itu lambangnya adalah alfa. Nah, alfa tulisannya seperti ini. Nah, di mana mol di R dibagi dengan mol di mula-mula. Maksudnya apa ini, Ustaz? Ini maksudnya adalah MRS. Mula-mula reaksi, jadi ini mula-mula reaksi setimbang. Oke. Sempet nggak termokimia itu ada MRS? Nggak ada ya? Saya lupa. Ingat saya sih nggak ada. Pernah. Pernah ya. Oke, ya kalau sudah pernah jadi alhamdulillah. Jadi untuk derajat disosiasi nanti kita ada, jadi di kesetimbangan kimia nanti pakai materi stoikiometri yakni MRS ini. Nah, seperti itu. Oke, makanya pas materi termokimia saya berikan MRS. Karena nanti seterusnya di semester 2 ini banyak sekali MRS yang kita temukan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, Desvita udah di screenshot. Sudah, Ustaz. Ya, lanjut. Kesetimbangan kimia itu ada dua kan tadi. Sekarang kita akan bahas tentang kesetimbangan konsentrasi. Nah, karena konsentrasi, maka satuannya yang kita gunakan adalah M. M besar ya, karena M ini molaritas. Nah, molaritas rumusnya apa? Molaritas itu adalah mol dikali dengan volume. Volumenya harus liter, seperti itu. Oke, tetapan kesetimbangan konsentrasi itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah fasanya harus gas dan akuos. Yang kedua, konsentrasi harus pada keadaan setimbang. Atau kalau di dalam MRS itu keadaannya dalam S. Seperti itu. Oke, misalkan saya ada sebuah contoh, misalkan H2 ditambah H2 gas ditambah dengan setengah O2 gas menjadi HCl. Kok HCl? H2O. H2O liquid. Tak ganti gas saja, liquid nggak bisa. Gas. Oke, saya tanya, ini kesetimbangan homogen atau heterogen? Saya tanya ke Abdillah. Homogen ya, good. Jadi untuk KC itu rumusnya, bukan KC saja, tapi semua tetapan kesetimbangan kimia, yakni K,
itu rumusnya adalah produk dibagi dengan reaktan. Terus di sini kita beri koefisien. Koefisien. Seperti itu. Nah, oke. Karena ini nilainya setengah, biar cantik nggak setengah, kita kalikan 2 ya. Jadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Oke, dalam kesetimbangan kimia jangan lupa ngasihkan fasenya. Oke, harus dikasih ya. Saya sudah ngomong oke berapa kali coba. Lanjut. Bagaimana memasukkan nilai Kc dari fase persamaan reaksi air? Jadi kita tulis produk itu pasti sebelah kanan. Kanan ini sampai kiamat, sampai akhir zaman itu kanan ini produk. Jadi kita tulis H2O. Nah, koefisiennya berapa? Kalau kamu pakai mazhab yang ini, pakai persamaan reaksi yang ini, maka koefisiennya 1. Tapi kalau kamu pakai yang ini, maka koefisiennya 2. Maka kita beri 2. Seperti itu. Dibagi dengan reaktan. Nah, tapi sebelum kita masukkan produk, kamu lihat dulu fasenya gas kan? Nah, kalau gas, oh rupanya syarat untuk Kc fasanya gas dan aki, jadi ini bisa dimasukkan seperti itu. Terus reaktan di sini fasenya gas, di sini juga gas, jadi bisa dimasukkan semua. Maka kita masukkan H2. Terus di sini kan nilainya ada 2 kan? Kita masukkan 2. Terus untuk O2 itu koefisiennya 1. Selesai. Jawabannya sudah gini aja. Nah, ini kalau misalkan di ABC-an atau di soal, kalau cuma menentukan nilai Kc-nya seperti hasilnya harus ini, ya udah sampai sini aja kamu pengerjaannya. Tapi kalau sampai menentukan nilainya, itu ada caranya seperti itu. Oke, biar semakin paham, saya akan berikan contoh soal lagi. Misalkan NaCl, Na plus Cl gas, terus di sini menjadi Na, ini Cl2 ya, NaCl. NaCl tadi solid. Oke, jadi untuk mencari Kc-nya gimana? Nah, kita lihat dulu di produk di sini solid kan? Nah, tapi untuk Kc itu fasanya harus gas dan aki. Maka untuk NaCl ini kita nggak kita pakai. Jadinya langsung seperti ini. Hasilnya 1 gitu. Kalau bukan solid, kalau bukan gas sama aki langsung ditulis 1 seperti itu. Lanjut. Di sini Na-nya solid, jadi nanti kita ganti menjadi 1. Cl2 karena dia gas, maka kita bisa masukkan. Jadi seperti ini, 1, terus Cl2. Nah, di sini kan biar enak kita kalikan 2 aja ya. 2, di sini 2. Maka di sini menjadi 1 ya. Di sini kalau kita tetap tulis 1/2, di sini juga 1/2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 1/Cl2. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Contoh kedua Ustaz gak paham. Contoh kedua kurang paham. Oke, saya hapus ya. Saya hapus lagi. Nah, jadi untuk mencari